Welcome to this second communication training, mainly targeted for communication officials, members of the different ICI implementing organizations. ICI, the International Climate Initiative, is mainly dedicated to funding activities and funding support to different countries on their commitments to the biodiversity and the climate change. That's why we are organizing this training today, to support you in seeing how to deliver this communication to show the impact of what your organizations are doing. And we think of what kind of future that we want for Indonesia. After brainstorming and a lot of discussion, there are 3 pillars of issue that we think it's important to advance the Indonesia that we have been always want to have. First, Indonesia that is climate resilient, and I think this is something that everyone here in the room also share. Jadi ketika kita ngomongin climate change, itu menurut saya yang harus dicari adalah gimana caranya itu berhubungan dengan pain point atau problem yang dialami sehari-hari sama kita-kita gitu. Ketika ada kondisi bencana yang misalnya disebabkan oleh perubahan iklim, yang lebih banyak menanggung harus ngurusin misalnya ada lansia atau anak, ya pasti kan ibunya gitu. Jadi sebetulnya kita kena duluan, tapi sering nggak dihubungkan sama masalah sehari-hari, sehingga kita ngerasa aduh udah deh nggak usah deh ngomongin iklim dulu, kita ngomongin yang sehari-hari dulu loh, padahal sehari-hari itu kan urusan iklim juga gitu. Mungkin ini yang bisa jadi insight kali buat gimana teman-teman meng-craft si message-nya itu gitu. Kita punya sistem belief-nya, kalau dari ngambil kan saya anaknya Simon Sinek banget nih. Jadi golden circle-nya, why-nya adalah kami percaya yang namanya bertumbuh dan berkembang itu adalah syarat mutlak ya, karena kalau kagak badannya doang yang tetap jalan, sebenarnya sini sama ini udah mati tuh. Nah kita nggak pengen kayak gitu, dan bertumbuh dan berkembang tuh lebih enak ketika dilakukan bersama-sama. Jadi jawabannya adalah ketika mau masuk ke daerah yang kita nggak tahu dia cara ngomongnya, apa kita nggak tahu cara ngomongnya, jangan jadi poser tuh, cari hire aja orang daerah situ, dan dia harus baca buku. Karena saya nggak percaya orang bikin konten nggak baca buku tuh, kayaknya nggak mungkin nih. Dia lihat internet juga kayaknya. Kalau saya ngeliat tuh orang lihat handphone tuh kayak snorkeling, pakai laptop tuh kayak diving, baca buku tuh kayak pakai kapal selam gitu di dalam. Kayak gitu. Jadi kalau hire orang konten, jangan percaya kalau dia nggak baca buku ya. Itu nomor 1, orang daerah yang dia fluent banget sama bahasa sana, tahu behaviornya, tahu transaksional dan lain-lainnya tadi yang saya ceritain. Nomor 2, cari yang dia, ini pengalaman saya, cari orang yang jago di kategori tersebut. Karena 3 hal ini dikoneksi sama purpose gitu. Purpose itu mesti apa ya? Anything yang memang diperjuangkan sama teman-teman atau sama brand yang itu bisa diterima dengan bahasa audience gitu ya. Jadi purpose ini sesuatu yang ada ibarat kata di hati kita, tapi ketika kita omongin di mulut kita, orang bisa percaya. Basically, Jonah Berger, one of the framework is steps. Why suatu produk, suatu pesan, suatu movement nyangkut di kepala orang dan disebarkan lagi sama orang lain when viral, it's because of these steps. Social currency, triggers, emotion, public, practical value, and stories. How can we create demand by educating the public gitu loh, by encouraging them to demand for better, tapi juga at the same time supporting the orang yang menjual kebijakan tersebut untuk membuat produk yang bagus seperti itu. Jadi apa sih yang bisa kita pelajari dari bijak memilih? Pertama adalah the importance of framing-nya. Jadi guide your audience on where to start easy dan motivate them to continue. We have
to live the pain of letting go. Either we let go of our idealism atau we let go of what works. Aku mau propose, mungkin bukan either or bahkan menurut aku. It's about balancing sih aku sukanya Exactly, ya. It's about balancing apa ya? Jadi kayak idealism sama misalnya, jadi maksudnya how can you sorry ya, rada ini dikit nggak apa-apa. Rada nurunin idealism kita kalau tergantung lagi kan, maksudnya kan pasti tiap campaign punya objektifnya, tiap inisiatif pasti punya objektifnya. But it's always a constant battle between your idealism and sometimes what works itu tuh bisa against sama your idealism kayak gitu. Tapi sometimes it can go. So always keep yourself in check gitu maksudnya. Apalagi kan I'm pretty sure we're all passionate people here gitu, dan maksudnya just be mindful that just because like you're prioritizing on what works doesn't mean that kayak you itu nggak bisa di channel di lainnya. So what are we for? Atau yang kita lakuin sekarang tuh untuk apa sih sebenarnya? And then who are we for? Atau who is it for? Your advocacy itu untuk siapa? And then mungkin terakhirnya adalah how are we gonna do it? Kita call our audience our tribe mungkin. We're trying to quote unquote mungkin select juga the kind of audience yang kita mau reach gitu. Karena in this point at time kita udah nggak bisa lagi target everyone gitu. Kita udah harus mengakui we're not for everyone. So ada 3 hal mungkin siang ini. Pertama ada vision, 2 ada tribe, 3 ada culture. Sebagai social atau climate campaigner, kita selayaknya itu nggak boleh ngerasa lebih paham akan isu ini ya daripada masyarakat yang coba kita rangkul atau bimbing. Apalagi memperlihatkan kita adalah si paling paham atau si paling peduli. Ini kalau kita udah kalah sama ego intelektual kita dan memperlihatkan kita si paling paham, campaign kita pasti mentoknya cepat. Mentok tuh apa? Ya paling followernya ya teman-teman kita doang. Paradigma teman-teman komunikasi di dunia hutan rimba digital yang susah ini adalah nggak usah jauh-jauh visit ke website deh, follow kita deh, atau isi petisi kita deh, atau dia cinta ke bumi, atau dia nanam tumbuhan. Perubahan perilaku pertama itu adalah mulai dulu konten kita, nggak usah jauh-jauh gitu. Nah, narasi sosmed kita untuk sebagai penggait awal kita akan membuat satu jenis hook yang menarik perhatian, yang bikin orang envy, apalagi orang urban envy ya. Yaitu kita bakal bikin adegan orang minum air tapi sumbernya dari hulu sungai yang bersih banget, yang kalian orang-orang kota ini nggak bakal bisa lakuin gitu. Jadi kawal terus air bersih, air gratis.